Kalau hari ini kamu cuma boleh membuat satu keputusan yang bisa mengubah hidupmu 5 tahun ke depan, kamu akan pilih apa? Beli motor baru, upgrade HP, atau mulai mengatur uang dengan serius? Kedengarannya sederhana, bahkan mungkin membosankan. Kalau percaya atau tidak, hidup banyak orang berubah bukan karena mereka mendadak kaya, tapi karena satu keputusan finansial kecil yang mereka ambil di waktu yang tepat. Pada video ini kita akan ngobrol santai tentang satu keputusan finansial yang mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa luar biasa besar. Kita mulai dari cerita sederhana. Bayangkan ada dua orang, sebut saja Andi dan Budi. Gajinya sama, umurnya sama, gaya hidupnya juga kurang lebih mirip. Setiap awal bulan mereka sama-sama menerima gaji, sama-sama merasa senang, sama-sama bilang bulan ini harus lebih hemat. Tapi bedanya ada di satu keputusan kecil. Andi memutuskan sebelum uangnya dipakai untuk apapun, disisihkan 10% dulu. Tidak banyak, tidak ribet. Pokoknya begitu gajian langsung pindah ke rekening terpisah. Budi, dia bilang nanti aja nabungnya kalau ada sisa. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, jarang sekali ada sisa. Sekarang kita lompat 5 tahun ke depan. Andi mungkin belum jadi miliarder, tapi dia punya dana darurat. Dia punya investasi kecil-kecilan. Dia lebih tenang kalau ada kebutuhan mendadak. Budi masih bilang, gaji kok rasanya selalu kurang ya. Padahal penghasilan mereka sama. Yang beda cuma satu keputusan kecil, menyisihkan dulu atau menunggu sisa. Seringkali kita berpikir keputusan finansial besar itu harus dramatis. Harus seperti mulai bisnis ratusan juta, atau investasi saham besar-besaran. Padahal kenyataannya, keputusan yang benar-benar mengubah hidup justru seringkali sangat sederhana. Contohnya ini. Keputusan untuk membayar diri sendiri terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya kamu memperlakukan tabungan dan investasi sebagai kewajiban, bukan sisa. Karena kalau menunggu sisa, percaya deh, pengeluaran selalu lebih kreatif daripada pemasukan. Diskon tiba-tiba muncul. Teman ngajak nongkrong. Flash sale jam 12 malam yang entah kenapa terasa seperti takdir. Uang selalu menemukan jalannya untuk habis. Sekarang coba kita jujur sebentar. Berapa kali kamu bilang, cuma 20.000 doang, 20.000 kopi, 20.000 parkir, 20.000 jajan. Kelihatannya kecil, tapi kalau itu terjadi hampir setiap hari, dalam sebulan bisa ratusan ribu, dalam setahun bisa jutaan, dan bukan berarti kamu tidak boleh jajan. Hidup juga perlu dinikmati, tapi keputusan finansial yang mengubah hidup bukan soal berhenti menikmati hidup, melainkan sadar dan memilih dengan sengaja. Itu bedanya hidup reaktif dan hidup terencana. Ada satu kalimat yang sering banget bikin orang terjebak. Nanti kalau gajiku naik baru aku atur keuangannya. Masalahnya, kebiasaan tidak otomatis berubah ketika gaji naik. Kalau sekarang kamu belum bisa mengatur 3 juta, kemungkinan besar nanti saat 6 juta pun akan terasa kurang. Karena level pengeluaran ikut naik. Ini yang disebut lifestyle inflation. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Akhirnya tetap nol. Jadi keputusan pentingnya bukan menunggu lebih banyak uang, tapi belajar mengelola yang sekarang. Karena mengatur uang itu bukan soal nominal, itu soal kebiasaan. Sekarang kita masuk ke inti. Satu keputusan finansial yang benar-benar bisa mengubah hidup adalah memutuskan untuk sadar terhadap arus uangmu. Bukan sekadar tahu gajimu berapa, tapi benar-benar tahu uangmu lari kemana. Coba lakukan eksperimen sederhana selama 30 hari. Catat semua pengeluaran. Semua. Bahkan yang receh. Di situ biasanya orang baru sadar, oh, ternyata aku sering beli ini ya. Oh, ternyata langganan ini masih aktif padahal jarang dipakai. Kesadaran itu tidak nyaman, tapi dari situlah perubahan dimulai. Karena kamu tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kamu sadari. Keputusan finansial juga seringkali bukan tentang menambah pemasukan dulu, tapi mengurangi kebocoran. Bayangkan kamu punya ember yang bocor. Kamu sibuk menambah air terus tapi tidak pernah menutup lubangnya. Capek. Begitu juga dengan uang. Menambah penghasilan itu penting, tapi kalau pengeluarannya tidak terkendali, hasilnya tetap tipis. Jadi keputusan kecil seperti berhenti berlangganan yang tidak perlu, membawa bekal sesekali atau membatasi belanja impulsif, itu kelihatannya sederhana tapi efeknya akumulatif. Dan dalam keuangan, yang kecil tapi konsisten selalu mengalahkan yang besar tapi jarang. Ada satu lagi keputusan yang jarang dibicarakan, memilih lingkungan. Kalau kamu terus berada di lingkungan yang gaya hidupnya harus kelihatan, tekanan untuk ikut-ikutan akan besar. Padahal tidak semua yang terlihat mampu itu benar-benar aman secara finansial. Banyak orang terlihat kaya, Tapi sebenarnya cuma terlihat.
Keputusan untuk tidak memaksakan gaya hidup demi gengsi adalah keputusan dewasa, dan seringkali itu yang menyelamatkan masa depan. Karena utang demi gaya hidup adalah jebakan paling mahal. Sekarang pertanyaannya, kenapa keputusan sederhana seperti menyisihkan 10%, mencatat pengeluaran, atau menahan impuls begitu sulit dilakukan? Jawabannya bukan karena kita tidak mampu, tapi karena hasilnya tidak instan. Kita hidup di zaman yang serba cepat, pesan sekarang, sampai besok. Klik sekarang, langsung bayar. Sementara hasil dari keputusan finansial yang bijak baru terasa bertahun-tahun kemudian. Itulah kenapa banyak orang menyerah, padahal justru disitulah keunggulannya. Karena yang sabar sedikit, yang konsisten lebih sedikit lagi. Coba bayangkan dirimu 5 atau 10 tahun ke depan, versi yang satu tetap hidup seperti sekarang. Gajian habis, tanpa dana darurat, tanpa investasi. Versi yang lain mungkin tidak hidup mewah tapi punya pegangan, punya cadangan, punya rasa tenang. Bedanya bukan keberuntungan, bedanya cuma satu keputusan yang diulang terus-menerus. Jadi kalau kamu bertanya, apa satu keputusan finansial yang bisa mengubah hidupku? Jawabannya mungkin tidak dramatis. Bukan resign mendadak, bukan investasi ekstrim, tapi keputusan untuk, mulai hari ini aku akan mengatur uangku dengan sadar. Aku akan menyisihkan dulu sebelum membelanjakan. Aku akan berhenti menunggu sisa, karena perubahan finansial bukan soal seberapa besar uang yang kamu punya hari ini, tapi seberapa bijak kamu memperlakukannya. Dan mungkin setelah video ini selesai, kamu tidak langsung merasa kaya. Tapi kalau kamu benar-benar mengambil satu keputusan kecil dan melakukannya secara konsisten, beberapa tahun dari sekarang kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata semua berawal dari keputusan kecil itu. Dan siapa tahu, keputusan itu kamu ambil hari ini.